Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah sehingga pada hari ketiga ini kita dapat bertemu kembali di Ngabuburit Berpahala 2024 episode terakhir ya. Dan juga tak lupa kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena berkat beliaulah kita pada hari ini dapat merasakan nikmat yang paling utama, yakni nikmat iman dan juga Islam. Nah, tak lama lagi, beberapa menit lagi mungkin ya, sebentar lagi kita akan memasuki tanggal 1 Syawal. Nah, yang berarti tak lama lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri atau yang kita kenal dengan Lebaran. Nah, jadi karena sebentar lagi kita akan berhari raya, maka tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah tentang Lebaran. Ya, tentang Lebaran. Nah, apa sih Lebaran itu ya? Apakah Lebaran itu adalah lebar tapi an? Apakah Lebaran yang mana lawan dari kata kecilan? Nah, apakah kalian tahu apa itu Lebaran dan apakah Lebaran itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya ataukah bukan atau gimana? Nah ya, jadi pada video ini akan kita bahas satu persatu apa yang menjadi pertanyaan kita tersebut. Baiklah, langsung saja ya tanpa berlama-lama. Semoga pada video ini videonya pendek aja, semoga, dan aku ngeditnya jadi cepetan juga. Karena selama beberapa hari ini ya, sebagaimana kalian lihat, kita ngabuburitnya malah malam hari ya, bukannya di sore hari tapi ngabuburit di malam hari. Ya, kalian mau ngabuburit di malam hari ya, tonton video ini. Nah, langsung saja ya. Jadi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lebaran adalah hari raya umat Islam yang jatuh pada tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama sebulan, atau yang dikenal dengan istilah Idul Fitri. Nah, jadi Lebaran itu mengacu pada hari raya Idul Fitri ya. Kalau kata Lebaran mengacu pada Hari Raya Idul Fitri, yakni pada 1 Syawal. Nah, sedangkan bagaimana kalau Idul Adha? Idul Adha itu disebut dengan Lebaran Besar atau Lebaran Haji. Nah, jadi kalau Lebaran saja itu adalah Idul Fitri, sedangkan kalau Lebaran Besar atau Lebaran Haji itu disebut dengan Hari Raya Idul Adha, yakni hari raya yang disertai dengan penyembelihan hewan kurban bagi yang mampu. Nah, jadi kalau Lebaran ya, kan katanya kalau nggak salah ada juga yang menyebutkan yang menyebut kalau Idul Fitri ini juga disebut dengan Lebaran Ketupat. Ya, karena pada Idul Fitri ini identik dengan ketupat gitu. Kalau Idul Adha kan ada juga yang menyebutnya dengan Lebaran kurban, hari raya kurban, karena pada hari raya itu kita berkurban gitu. Nah, jadi ya, kesimpulannya Lebaran adalah tadi hari raya yang mengacu pada pada hari raya Idul Fitri gitu. Kalau Idul Adha ada tambahannya di belakang, yakni Lebaran Besar. Nah, sebagaimana di luar negeri juga dikenal dengan bahasanya itu kalau nggak salah Idul Kabir, yang mana artinya kan Lebaran Besar. Kalau di kita Lebaran Haji atau Lebaran Kurban, atau juga tadi Lebaran Besar juga disebut dengan Idul Adha. Nah, kemudian apakah tadi kata Lebaran itu berasal dari bahasa Arab? Nah, sebenarnya kata Lebaran itu di dalam Al-Quran maupun hadis, orang Arab juga tidak mengenal apa itu kata Lebaran ya. Jadi kata Lebaran itu hanya ada di Indonesia. Nah, berarti kata Lebaran itu bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi berasal dari bahasa lokal, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah. Nah, di sini disebutkan ada 5
dikatakan bahwa ada 5 asal-usul dari kata lebaran ini. Yang pertama ada kata lebaran berasal dari kata lebar katanya. Lebaran konon berasal dari kata lebar. Nah jadi ya, bagi yang kalian mengira tadi lebaran lebar, berarti itu ya nggak salah juga, karena di sini maksud kata lebar itu adalah kelebaran atau lebar hati, luas hati dalam memaafkan orang lain. Nah jadi ya kata lebar di sini tadi mengacu pada kelebaran hati dalam memaafkan. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan lebaran berasal dari kata luber, yang mana luber itu berarti melimpah atau meluap, yang mana maknanya adalah luber maafnya, luber rezekinya, luber pula pahalanya sehabis Ramadan gitu. Jadi yang pertama tadi adalah lebar, yang kedua adalah luber, dan yang ketiga lebaran diambil dari kata laburan, yang mana dalam bahasa Jawa berarti mengecat. Nah yakni maksudnya adalah setiap kali menjelang datangnya bulan Ramadan, datangnya Idul Fitri maksudnya, semua orang sibuk mengecat rumahnya agar tampak indah. Nah sebagaimana kan dulu ada ya iklan cat iklan cat warna hijau telur asin katanya. Nah jadi iklan itu kan muncul pada bulan Ramadan dan juga menjelang hari raya, dan nuansanya itu tentang hari raya. Nah jadi ya iklannya itu terinspirasi mungkin dari kata lebaran yang berasal dari kata laburan ini, atau dalam bahasa Jawa itu adalah mengecat maksudnya. Dan yang keempat, lebaran berakar filosofis dari kata leburan katanya juga ya, yang mana leburan ini dalam bahasa Jawa artinya menyatukan. Nah jadi menyatukan di sini bisa berarti menyatukan diri dengan sifat-sifat Tuhan ya. Ya misalkan dengan adanya lebaran ini kita dapat memaafkan, yang mana Allah bersifat maha pemaaf dan juga sebagainya. Kemudian bisa juga menyatukan dalam arti menyatukan silaturahmi ya, kepada kerabat, ke tetangga dan masyarakat sebagainya. Nah jadi itu maksud atau kata leburan atau menyatukan dalam bahasa Jawa. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah katanya kata lebaran dimaknai sebagai dari pelesetan kata liburan. Nah jadi ada yang menganggap bahwa kata lebaran ini pelesetan dari kata liburan, yang mana kita ketahui bahwasanya ketika hari raya Idul Fitri ini di tanggal kalender, maka akan kita lihat bahwasanya itu adalah tanggal merah atau berarti tanggal liburan. Nah maka ada yang menganggap bahwasanya kata lebaran merupakan plesetan dari kata liburan itu. Nah jadi kita ulang kembali, kata lebaran memiliki 5 asal usul ya. Ini hanyalah kemungkinan ya, pendapat masyarakat, yakni yang pertama kata lebaran berasal dari kata lebar, yang kedua berasal dari kata luber atau meluap, melimpah, yang ketiga berasal dari kata laburan yang artinya mengecat, yang keempat berasal dari kata yang ketiga tadi berasal dari kata laburan mengecat. Kalau yang keempat leburan, yang ketiga laburan, yang keempat leburan yang artinya menyatukan, dan yang terakhir yang kelima adalah berasal dari kata liburan, pelesetan dari kata liburan. Nah jadi itulah tadi sedikit daripada pembahasan kita tentang lebaran ini. Baiklah langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, dan juga jangan lupa iklannya dulu. Selai asli Indonesia. Kami menyediakan 3 varian rasa, yaitu rasa kenangan bersama si dia, rasa-rasanya, dan rasa yang pernah ada. Penasaran gimana rasanya? Ya, itulah rasa keempat kami, rasa penasaran. Ayo segera dibeli sebelum kehabisan. Selai Sia, selai asli Indonesia. Tidak terdapat di toko-toko terdekat. Nah baiklah, tadi
adalah iklannya. Sebagaimana biasanya kita mendapatkan iklan dari sponsor tercinta kita, produk lokal kita, yakni selai sia, selai asli Indonesia. Nah, jadi langsung saja kita pada kuis kali ini. Adapun pertanyaannya, pertanyaan pada hari ketiga, hari terakhir bulan Ramadan ini adalah tanggal 1 Syawal adalah hari raya ... A. Idul Fitri atau B. Idul Adha. Ya, kalau kalian, ya mungkin non muslim juga tahu hal ini. Kalau kalian muslim khususnya pastilah kalian tahu ya. Masa kalian nggak tahu kalau selama ini kalian lebaran tetapi tidak tahu tanggal 1 Syawal ini adalah hari raya apa? Jadi, apakah itu adalah Idul Fitri ataukah Idul Adha? Ya, langsung saja kirimkan jawaban kalian ke dengan mendm atau chat pribadi ke Instagram Islamic Bimbel ID. Jangan lupa formatnya, nama dan juga jawaban kalian. Dan jawaban kalian akan kami tunggu hingga 7 hari setelah bulan Ramadan ini, atau lebih tepatnya tanggal 7 Syawal. Ya, kalau itunya tanggal berapa? Tanggal 10, berarti tanggal 17 April terakhir ya. Kalau kalian ingin mendapatkan sertifikat, kalian wajib mengumpulkan jawaban kalian ini dengan mendm ke mana tadi? Instagram Islamic Bimbel ID. Nah, baiklah, langsung saja kita ke sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab kali ini, kita sudah mendapatkan sebuah pertanyaan dari DM seorang hamba Allah. Nah, jadi di sini dia ingin bertanya, apa hukumnya berpuasa saat lebaran atau pada saat hari raya. Nah, jadi apa hukumnya berpuasa pada saat lebaran atau hari raya ini? Ya, sebagian dari kalian mungkin sudah tahu dan jawabannya adalah pasti ya. Hukum berpuasa saat lebaran atau hari raya, apakah itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, itu hukumnya adalah ya haram. Hukumnya adalah haram atau tidak boleh kita melakukan berpuasa pada hari tersebut. Nah, hal ini sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana bunyinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahr. Yang mana artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa dalam 2 hari, yakni ketika hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi berpuasa pada lebaran, hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha tadi adalah haram karena berlandaskan hadis ini. Dan juga kalian bisa men-share, mungkin nanti mencari di Google hadis-hadis tentang larangan berpuasa pada saat lebaran ya. Ya, itulah jawaban singkat dari aku. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi ya. Baiklah, langsung saja. Apakah ada pertanyaan lain mungkin? Ya, sepertinya tidak ada. Baiklah, kita langsung saja ke sesi selanjutnya. Baiklah, pada reaction memes but with theology atau reaction meme tapi pakai ilmu agama, pada hari ini kita juga akan melihat-lihat bagaimanakah perkembangan memes di Instagram pada hari ini. Nah, bagi kalian yang mungkin tidak paham, jadi ini adalah tentang game Genshin Impact ya.
yang mana kan di Genshin Impact baru-baru ini beberapa bulan lewat dia merilis map baru yang mana kita bisa menyelam di dunia tersebut, di game tersebut, kita bisa bernapas di dalam air. Nah, jadi dia di sini katanya immersive content exploration. Nah, jadi experience pengalaman secara langsung bagaimana merasakan kehidupan in game di saat kita bermain gitu. Jadi kita menyelam, dia juga ikut menyelam, sekira nuansanya lebih dapat gitu ya. Baiklah, next. Yang saya rasakan ketika minum teh pakai piring. Iyalah, kayak kerasa di Cina gitu ya, di Cina, di Jepang gitu juga nggak sih? Minum pakai piring. Ya sebenarnya itu bukan piring ya sebenarnya, atau yang minumnya sih itu ya gelas tapi ya kayak hampir rata gitu ya. Emang kalau kita Indonesia mungkin itu adalah tempat sambal atau tempat naruh limau tapi ya begitulah kearifan lokal dunia. Baiklah, next. Ini yang lagu viral kemarin. Oke. Ya, bagi kalian yang sedang puasa ya, mohon bersabar. Mungkin kewarasan kalian sedang dicoba. Waduh, Nahidanya baik banget. Momen ketika di sekolah lo ada pelajaran bahasa Jepang dan lo nekat perkenalan dengan skill Nihongo jalur nonton anime. Lah, siapa? Oh, pelajaran bahasa Jepang tapi ya. Ya kenapa enggak ya perkenalan biasa aja sih, misalkan ya watashi wa siapa, saya Radides, kemudian ya saya tinggal di mana gitu. Itu apa itu? Malah debus. Hah? Itu beneran kebakar. Karpet masjid kebakar dan dia malah tiup-tiup. Bukannya ambil air ya. Ambil air misalkan itu sarungnya dibasahin, kemudian tutupin apinya itu pakai sarung yang basah itu. Malah ditiup-tiup. Nah, jadi ya reaction agamanya, janganlah kalian bermain api di tempat ibadah, karena tempat ibadah adalah tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk bermain. Baiklah, next. Perindavan memang beda seperti ini kah iklan semen di India. నాగార్జున సిమెంట్ ప్రతి సౌదంలో మనగాడై నిలుస్తుంది. Wow, aku tercengang. Sebuah iklan yang sangat wow. Bahkan pesawat pun tidak bisa menabraknya. Dan mantul, dan malah mantul pesawatnya, mantap. Lu kira pesawat dari karet apa jadi mantul? Bisa-bisanya. Wow, saya masuk ke dalam ilusi. Endingnya sangat membagongkan.
jadi bingung, sudah puasa, kekurangan dehidrasi, kekurangan air, bukan dehidrasi, malah ditampilkan dengan memes yang sangat membagongkan begini. Oh, ini yang viral kemarin ya. Ya, apakah kalau kita nggak sahur kita akan mati? Kalau mati sih enggak ya, mungkin ya seperti mau mati, mungkin mau pingsan. Karena juga kita nggak ada energi ya. Oke, next. 口寄せの術 Pocong mana yang joget? Ibu-ibu mukenanya macam totol bisa-bisanya gitu loh. Aduh. Apakah reaction agamanya? Saya tidak bisa berkata-kata reaction agamanya untuk hari ini ya. Oke. Bunyinya kayak lonceng malahan. Oke, sepertinya sudah kita akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Saya sampai tidak bisa berkata-kata melihat perkembangan memes di Instagram. Baiklah, kita langsung saja ke sesi selanjutnya. Baiklah, di sesi yang terakhir ini kita sudah lama ya tidak melakukan sesi 4-in-1. Bagi kalian yang belum tahu atau lupa, 4-in-1 ini maksudnya adalah learning for language in one time. Belajar 4 bahasa dalam satu waktu maksudnya ya. Nah, jadi adapun bahasanya yakni ada bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Jepang. Tapi pada video kali ini bukanlah 4-in-1, tetapi adalah 5-in-1. 5 bahasa. Kita akan belajar 5 bahasa dalam satu waktu. Yakni tambahan bahasa yang akan kita pelajari adalah bahasa Thailand. Nah, jadi adapun kosakata yang akan kita pelajari pada hari terakhir ini adalah ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi apa bahasa Arabnya? Yang pertama adalah bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arab, selamat Hari Raya Idul Fitri itu adalah yang pertama ada Idun Mubarak. Idun Mubarak. Ya, Id Mubarak. Yang mana artinya selamat Hari Raya yang diberkahi, atau semoga hari rayamu diberkahi. Diberkahi siapa? Ya, tentu saja diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada juga sebagaimana sunnah, yakni taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang mana arti dari ucapan ini adalah semoga Allah menerima amal kami dan juga amal kalian. Nah, jadi itu adalah ucapan yang kedua dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga adalah ucapannya Idun Sa'id. Idun Sa'id.
yang mana berarti selamat hari raya, selamat Idul Fitri. Nah, jadi itulah tiga ucapan dalam bahasa Arab, yakni ada Idul Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum, dan juga Idun Sa'id. Nah, bagaimana dalam bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Inggris, pelafalan daripada selamat hari raya Idul Fitri yang pertama adalah Eid Mubarak. Eid Mubarak. Hal ini sebagaimana tadi diambil dari serapan bahasa Arabnya, yang berarti tadi sudah dijelaskan selamat hari raya yang diberkahi. Kemudian yang kedua ada Happy Eid Al-Fitr. Happy Eid Al-Fitr, yang berarti selamat hari raya selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Idul Al-Fitr, Fitri. Dan yang ketiga adalah Happy Eid. Happy Eid saja. Happy Eid, ya, yang mana berarti selamat hari raya. Selamat hari raya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada Eid Mubarak, kemudian ada Happy Eid Al-Fitr atau Happy Eid saja. Nah, jadi itulah tiga kata kalimat selamat hari raya dalam bahasa Inggris. Dan kemudian yang keempat ada dalam bahasa Jepang. Nah, jadi selamat hari raya dalam bahasa Jepang adalah yang pertama ada Denjiki Ake Omedetou Gozaimasu. Denjiki Ake Omedetou Gozaimasu. Nah, yang mana artinya selamat hari raya Idul Fitri. Selamat hari raya Idul Fitri. Yang kedua ada Edo Aru Fitoru Omedetou Gozaimasu. Edo Aru Fitoru Omedetou Gozaimasu, yang mana artinya selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Ya, Omedetou selamat, Edo Aru Fitoru Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah Eid Mubarak. Eid Mubarak sama seperti bahasa Inggris, yakni serapan dari bahasa Arabnya yang berarti selamat hari raya atau selamat lebaran. Nah, jadi ada tiga juga dalam pelafalan bahasa Jepang, yakni yang pertama tadi adalah Danjikiyake Omedetou Gozaimasu. Danjikiyake Omedetou Gozaimasu. Yang kedua adalah Edo Aru Fitoru Omedetou Gozaimasu. Edo Aru Fitoru Omedetou Gozaimasu. Dan yang ketiga adalah Eid Mubarak. Eid Mubarak. Dan yang kelima adalah dalam bahasa Thailand. Nah, jadi ya, bagi kalian yang tidak terbiasa mendengar bahasa Thailand, mungkin kalian akan merasa ya agak tergelitik gitu ya. Nah, jadi dalam bahasa Thailand, ucapan selamat hari raya Idul Fitri atau selamat hari raya saja, yang pertama ada Suksanwan Eid. Suksanwan Eid. Nah, jadi ada Suksanwan Eid. Nah, yang mana artinya Suksan itu adalah selamat. Suksanwan Eid, selamat Idul Fitri artinya. Kemudian yang kedua ada Suksanwan Hari Raya. Suksanwan Hari Raya, yang mana artinya ya selamat hari raya. Selamat hari raya. Bisa juga kalian mengucapkan selamat hari raya diganti dengan Suksanwan Hari Raya. Suksanwan Hari Raya, ya. Jadi Suksanwan Hari Raya. Kalau tadi Hari Raya dan ini Hari Raya. Nah, kemudian bisa juga kalian mengucapkannya dengan Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, atau dengan Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, yang mana artinya juga sama, Selamat Hari Raya juga dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi kenapa di sini ada Selamat Hari Raya atau Selamat Hari Raya, yang mana Hari Raya atau Hari Raya ini mungkin terdengar seperti bahasa Indonesia, yang mana dapat kita ketahui bahwasanya kebanyakan mayoritas umat muslim di Thailand itu berada di bagian selatan Thailand. Nah, yang mana bagian selatan Thailand ini berbatasan langsung atau satu tanah dengan Malaysia, yakni yang menggunakan bahasa Melayu. Jadi kebanyakan orang di Thailand Selatan, umat muslim di Thailand Selatan itu juga menggunakan bahasa Melayu, campuran menggunakan serapan bahasa Melayu. Makanya di dalam bahasa mereka ada tadi tuh Selamat Hari Raya, Selamat Hari Raya, atau Suksanwan Hari Raya, Suksanwan Hari Raya. Nah, jadi itu ucapan dalam bahasa Thailand. Jadi ulangi sekali lagi. Oh iya, dan jangan lupa imbuhannya di belakang. Kalau kalian laki-laki
maka pengucapannya adalah misalkan ini Suksanwan It. Suksanwan It. Bentar, aku lupa. Suksanwan. Oh ya, di belakangnya ditambahkan imbuhan nehap. Kalau kalian laki-laki, tambahkan di belakangnya imbuhan nehap. Sebagaimana bahasa Jepang kan ada imbuhan masu di belakangnya. Kalau di bahasa Thailand, tambahkan nehap. Kalau kalian laki-laki, kalau kalian perempuan, kalian mengucapkannya sebagai seorang perempuan, maka kalian mengucapkannya dengan neha, ha ya. Kalau kalian laki-laki, tambahkan p di belakangnya menjadi nehap. Nehap, hap. Nah ya, jadi kita coba Suksanwan It nehap. Suksanwan It nehap. Karena aku adalah laki-laki, makanya aku menggunakan nehap. Kemudian kita coba Suksanwan Hari Raya nehap. Suksanwan Hari Raya nehap. Atau Suksanwan Hari Raya nehap. Suksanwan Hari Raya nehap. Atau bisa juga menggunakan Melayunya tadi, Selamat Hari Raya nehap. Selamat Hari Raya nehap. Dan juga kalian bisa menggunakan Selamat Hari Raya nehap. Selamat Hari Raya nehap. Nah, jadi itulah tadi 5 bahasa termasuk bahasa Indonesia atau 4 bahasa lain Selamat Hari Raya Idul Fitri dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan juga tambahannya ada bahasa Thailand. Nah, jadi kalian bisa membingungkan orang-orang di sekitar Anda dengan mengucapkan Suksanwan Id Nehap atau Suksanwan Hari Raya Nehap. Yang mana itu ada bahasa Thailand tadi. Nah, jadi itulah tadi untuk hari terakhir kita di Ramadan Karim Ngabuburit Berpahala 2024 tahun ini. Ya, aku ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang ke berapa ini? 1444 Hijriah ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu kembali di Ramadan Karim tahun depan, yakni tahun 2025 ya. Semoga saja kita diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat bersua kembali di tahun yang akan datang. Dan sekali lagi aku ingatkan, jangan lupa langsung kirimkan semua jawaban kalian, yakni ada 3 episode, berarti ada 3 jawaban ya. Bagi kalian yang ingin mendapatkan e-sertifikat, elektronik sertifikat dari kegiatan hari ini, apa kegiatan Ramadan Karim kita ini, Ngabuburit Berpahala, kirimkan jawaban kalian dengan tadi men-DM atau chat pribadi ya, pribadi, bukan di komen, bukan di komen postingan, tetapi chat DM atau pribadi ke Instagram Islamic Bimbel ID, yang mana formatnya tadi jangan lupa nama dan jawaban kalian. Misalkan jawaban hari pertama adalah ini, A atau B, kemudian hari kedua dan juga hari ketiganya. Nah, baiklah, mari kita akhiri. Jadi sedih ya. Ya, selamat berlebaran sebentar lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan khususnya untuk selama beberapa tahun ini dan juga khususnya selama beberapa hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Dan juga kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.